Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti biasa kita hadir dalam persekutuan doa pagi. Mari kita akan memulai. Kita akan menaikkan satu pujian bahwa kekuatan dan penghiburan diberikan Tuhan padaku. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan firman Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan duka bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari aku dibimbingnya, diberi rahmatnya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Yang namanya Raja Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kami masih diberi kesempatan untuk hadir dalam persekutuan doa pagi secara online. Sebelum kami melakukan seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini, kami mohon kekuatan yang dari Tuhan. Bapa Surgawi, kami menyerahkan hamba-Mu Pendeta Edi SS yang akan menyampaikan kebenaran firman. Tuhan mengurapi dan Tuhan memberkati segala persiapannya. Kami menyerahkan internet, kami menyerahkan tim multimedia, kami menyerahkan diri kami sendiri. Biarlah semua boleh dipakai Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan
jemaat-Mu yang pagi hari ini. Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Pendeta Edi, mari kita memuji Tuhan bahwa firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman Tuhan pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau berdekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Firman Tuhan pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, saudara sekalian, mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur di pagi hari ini kami boleh bangun dengan pertolongan, dengan kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami percaya hari yang baru, ada belas kasihan Tuhan yang baru, ada kasih Tuhan yang baru pada kami. Biarlah kami belajar
sepanjang hidup kami hidup yang memuliakan nama Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk renungan pada pagi hari ini, biarlah kami senantiasa untuk merindukan firman-Mu itu dan melakukan firman-Mu itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Senang kembali berjumpa dan berkesempatan untuk membagikan dan men-sharingkan firman Tuhan. Hari ini saya memberi judul untuk renungan pada saat ini, yaitu memulai, menjalani, dan menutup hari bersama Allah. Yaitu ada 2 ayat, tetapi karena ini tentang topikal, jadi saya tidak mendalami ayat itu, tetapi hanya menjadi dasar kita. Kenapa saya mengambil tema memulai, menjalani, dan menutup hari bersama Allah. Mari kita perhatikan Mazmur 55 ayat 18 dan Mazmur 119 ayat 164. Mazmur 55 ayat 18 mengatakan seperti ini. Di waktu petang, pagi, dan tengah hari, aku cemas dan menangis, dan ia mendengar suaraku. Nah, Bapak Ibu, kelihatannya kok kebalik, mulai dari petang dulu. Lah, itulah orang Israel. Mulainya dari petang, bukan pagi ya. Jadi mulai jam 6 sore itu hari yang baru bagi mereka. Mulai dari petang, pagi, tengah hari. Nah, ini menunjukkan bahwasannya setiap kali kita berdoa di waktu-waktu itu, Tuhan itu mendengar doa kita. Dan kemudian Mazmur 119 ayat 164, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Ini menunjukkan satu intensi yang kuat, bukan jumlahnya 7 kali, karena banyak menafsirkan 7 kali itu sempurna, tapi apapun itu, ketika kita memuji-muji Tuhan dalam sehari itu 7 kali misalnya seperti itu adalah hal-hal yang terbaik bagi Tuhan. Dan kita melihat bahwasannya kalau orang yang dipenuhi dengan hal seperti ini, baik Mazmur 55 maupun 119, kita bisa mendapati sepanjang hari itu orang itu bisa berdoa dan memuji Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita bersama-sama ada di dalam persekutuan doa ini, kita berpikir kita hanya bersekutu dengan saudara-saudara kita. Tapi ada satu hal yang luar biasa menurut saya ketika kita bersama-sama berdoa maupun kita punya doa-doa pribadi. Berdoa dengan keyakinan bahwa Allah menemukan hati orang-orang yang berdoa. Dan ini satu hal yang penting yang perlu kita yakini bersama, bahwasanya ketika kita berdoa, Allah itu mampu dan berkuasa menemukan hati setiap kita yang berdoa. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita berdoa, yakinlah sekarang Allah itu menemukan hati kita. Siapapun kita, dimanapun kita berada, kapanpun kita berdoa, Allah itu menemukan hati kita. Jadi bukan sekedar ucapan kita yang keluar, tetapi Allah itu menemukan hati kita semua yang berdoa. Termasuk pada saat ini, ketika nanti kita berdoa, mungkin doanya diulang-ulang, pokok doanya seperti itu terus. Ya mungkin seperti itu, karena kita bisa menaikkan doa berbagai macam. Ada yang belum terjawab atau menjadi satu pokok doa yang mungkin tidak pernah terhapus selamanya, bisa juga. Tetapi yang ingin saya katakan pada kita semua, mari kita berkeyakinan Allah itu menemukan hati dari semua kita yang berdoa. Dan kenapa demikian Bapak sekalian? Ini ada sangkutnya dengan bagian yang lain, yaitu Allah tuh menghendaki kita berdoa untuk mengingatkan akan otoritas atau kekuasaan Allah, kasih dan belas kasihannya. Jadi dua hal ini memang menjadi satu hal yang tidak terpisahkan. Ketika kita berdoa, Allah tadi menemukan hati. Tapi di balik kita berdoa, Allah itu memang menghendaki kita berdoa untuk mengingatkan akan otoritas atau kuasa daripada Allah, kasih dan juga belas kasihannya. Jadi memang kita itu dikehendaki Allah untuk berdoa. Dan Allah menemukan hati kita di sana. Kita melihat ketika kita berdoa, saya percaya dan kita percaya, kita akan menemukan kuasa Allah.
dan diingatkan akan kuasa dan otoritas Allah. Kita diingatkan akan kasih Allah dan juga belas kasihannya kepada kita. Kenapa sih kita berdoa? Ya karena kita memuji Tuhan atas kebesarannya, atas kekuasaannya. Kita mengingat akan kasih-Nya, dan juga bukannya mengingat, tapi kita sedang menjalani kasih-Nya dan juga belas kasihannya. Belas kasihannya itu ya termasuk ketika kita memohon sesuatu dan Tuhan mengabulkannya, itulah belas kasihan pada kita. Jadi Allah mengendaki, sekaligus Allah menemukan hati kita yang berdoa kepada Dia. Ini menjadi satu hal yang penting. Nah, Bapak sekalian, bagaimana kita belajar dari memulai, menjalani, dan menutup hari bersama dengan Allah. Kita coba bagian yang pertama. Kita mulai dengan bagian yang pertama dulu ya. Memulai hari bersama Allah. Ya, kita lihat di Mazmur 5 ayat 4 itu yang disampaikan oleh Daud. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Ini adalah satu mazmur yang disampaikan oleh Raja Daud. Dia mengungkapkan bagaimana pada waktu pagi, kalau kita sekarang belum bangun dari tidur, pada waktu pagi Tuhan itu sudah mendengar seruan doa kita. Pada waktu pagi Daud juga mengatur persembahan bagi Tuhan. Jadi ketika memulai hari, Daud mengetahui dan percaya bahwasanya Tuhan mendengar doanya. Dan dia juga mengatur persembahan-persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Ya memang kebiasaan orang Israel adalah berdoa pada waktu pagi juga. Dan itu memberikan persembahan-persembahan dalam berbagai hal. Dan itu dilakukan oleh Daud. Jadi Daud memulai hari itu bersama dengan Allah. Tapi kita lihat bukan hanya Daud saja. Ternyata para imam itu juga melakukan hal yang tidak jauh berbeda dengan Daud. Para imam itu dalam Keluaran 29 ayat 39, domba yang satu haruslah keolah pada waktu pagi dan domba yang lain keolah pada waktu senja. Maksudnya ada satu tugas spesial dari para imam yang menjadi wakil satu suku Lewi itu, wakil daripada orang-orang Israel dari suku Lewi, yaitu imam-imam itu untuk pada waktu pagi mempersiapkan satu persembahan yang terbaik dan juga untuk peribadahan yang terbaik. Jadi pada waktu pagi. Kemudian Keluaran 30 ayat 7, di atasnya haruslah Harun membakar ukupan dan wangi-wangian tiap-tiap pagi. Apabila ia membersihkan lampu-lampu haruslah ia membakarnya. Maksudnya adalah segala sesuatu dipersiapkan pada waktu pagi. Memulai hari itu dengan segala persiapan yang baik di dalam persembahan maupun di dalam peribadahan. Dan itu dilakukan oleh para imam. Dan itu dilakukan pada waktu pagi. Nah, yang lain kita lihat para biduan ini, para penyanyi-penyanyi yang di bait suci itu ya. 1 Tawarik 23-30. Selanjutnya mereka, maksudnya para biduan itu bertugas menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan setiap pagi. Perhatikan, setiap pagi. Demikian juga pada waktu petang. Nah, tekanan kita karena inilah memulai hari bersama dengan Tuhan. Jadi penekanannya adalah setiap pagi para biduan itu menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwasannya baik Daud, para imam, dan para biduan dalam Alkitab yang kita baca dan kita punya itu menunjukkan bahwasannya ada satu kegiatan yang luar biasa di pagi hari itu, yaitu memulai hari bersama dengan Tuhan. Kenapa sih harus pagi-pagi hari dan itu memulai hari bersama dengan Tuhan? Saya ingin mengatakan pada kita semua, waktu pagi adalah waktu paling bebas dari berbagai urusan dan biasanya memiliki kesempatan terbaik untuk menyendiri, dalam hal ini berdoa, atau juga katakan memuji Tuhan. Tapi konteks kita lebih banyak pada berdoa. Nah, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, kita mengerti bersama
Kalau kita sudah mulai berkegiatan, biasanya kita juga sulit punya waktu yang spesial untuk menyendiri bersama dengan Tuhan. Dan waktu yang menurut saya paling bebas untuk kita sendiri adalah pagi-pagi. Kalau kita mulai kegiatan misalnya jam 6, kita punya waktu jam 5 sampai jam 6 untuk kita menyendiri, untuk kita berdoa. Dan itu waktu yang paling bagus. Kalau kita punya kegiatan jam 5, kita bangun jam 4, dan kita punya waktu yang bebas. Dan kita bisa memulai hari itu bersama dengan Tuhan. Dan makanya waktu yang paling tepat menurut saya, dan mungkin Bapak Ibu juga bisa setuju hari ini, adalah ya pagi hari itu, memulai hari itu. Kesempatan terbaik untuk berdoa. Allah memberi kita kasih setianya. Jadi kita bisa lihat ratapan 3 itu ya, 22 dan 3. Allah memberi kita kasih setianya yang baru setiap pagi. Maka kita seharusnya memberi dia ucapan syukur yang baru dan perenungan yang baru akan kasih setianya. Kita sering, dan tidak salah juga, tetapi sering menangkap bahwasannya ratapan 3 ayat 22-23 itu Tuhan memberikan kepada kita kasih setianya baru setiap pagi. Cukup gitu aja. Tapi kita lupa bahwasanya kasih setianya yang baru itu bisa atau sebaiknya atau seharusnya kita meresponnya dengan ucapan syukur yang baru, perenungan yang baru akan kasih setianya. Ingat loh, Tuhan berikan kasih setianya itu baru setiap pagi. Bukan yang sama dengan pagi yang kemarin atau pagi yang kemarin lusa, tidak. Tetapi katakan selalu baru tiap pagi. Maka sebaiknya dan seharusnya kita merespon daripada kasih setianya itu dengan ucapan syukur yang baru dan perenungan yang baru. Nah, kenapa bisa demikian? Kita tahu bahwasanya paginya memang sama pagi. Tetapi ucapan syukur itu dan perenungan itu bisa baru. Ketika kita bangun kemarin, mungkin kita sehat, mungkin yang tepat seperti itu. Hari ini kurang sehat. Kita bisa mengucap syukur yang baru, bukan? Bukan yang sama seperti kemarin, tetapi sekarang yang baru itulah yang kita naikkan kepada Tuhan. Dan menjadi ucapan syukur yang baru, sekaligus perenungan yang baru. Tuhan, terima kasih ya, Engkau membangunkan saya pada pagi hari ini, dan saya bersyukur sekaligus, oh Tuhan, ternyata ada sesuatu yang Tuhan inginkan di dalam hidup saya secara khusus untuk pagi hari ini atau sepanjang hari ini memuliakan nama Tuhan. Jadi satu ucapan syukur yang baru dan perenungan yang baru akan kasih setianya. Oleh sebab itulah ketika kita bersama-sama sungguh-sungguh masuk dalam doa, atau tema saya yang lalu berdoa di dalam doa, kita pasti akan menemukan ucapan syukur yang baru dan perenungan yang baru akan kasih setianya. Itu untuk kita sendiri. Misalnya, oh kemarin saya sehat sekarang. Apakah itu harus baru? Katakan bisa baru. Karena ketika kita berdoa, kan bukan kita sendiri, bukan yang berdoa. Ada banyak yang kita bawa dalam doa. Pasangan kita, anak-anak kita, saudara kita. Kita bisa itu melihat, wah, ada ucapan syukur yang baru. Ada perenungan yang baru. Sebagai komunitas daripada GKI Pengharapan, kita pun juga akan menemukan ucapan syukur yang baru, perenungan yang baru. Kemarin kita pergi. Kemarin kita pergi, hari ini kita, ucapan syukurnya apa? Ya bersyukur. Sepanjang kemarin kita boleh pergi, dan kita boleh bekerja, kita melakukan segala sesuatu, dan semuanya itu baik. Kalau kurang baik, kita bersyukur hari ini. Ada perenungan yang baru, Tuhan. Mohon akan belas kasihan-Mu, mohon berkat-Mu, kan bisa seperti itu. Artinya, belas kasihan yang baru yang Tuhan berikan pada kita setiap pagi yang baru itu, kita bisa meresponnya dengan ucapan syukur yang baru dan perenungan yang baru. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kita sadar ketika kita berdoa bahwasanya ada banyak tujuan di sana.
Kalau saya lebih suka mengungkapnya dengan 5 jari gitu ya. Dan itu juga ada di dalam konteks doa yang ada kita pelajari di dalam PWC gitu ya. Tetapi secara garis besar sasaran doa itu saya meringkasnya menjadi 2 bagian saja dalam konteks kita belajar memulai hari bersama dengan Tuhan. Sasaran doa kita itu kemuliaan Allah. Yang kedua kebahagiaan kita. Jadi yang pertama kita memuji Tuhan, tapi kita tidak sangkali, kita juga memerlukan akan pimpinan Tuhan, juga berkat Tuhan. Ya itulah yang sasaran doa yang saya ringkas menjadi 2 bagian ini. Dan ini tidak boleh, kok berdoa harusnya kita hanya memuliakan Allah aja. Enggak kok, Tuhan juga boleh kita menyampaikan segala permohonan kita kan boleh. Naikkanlah segala permohonanmu pada Tuhan, dan itulah firman Tuhan. Jadi kita memuliakan Allah sekaligus untuk kebahagiaan kita. Yang dua-dua ini harus ada. Jangan kita cuma minta Tuhan terus, tetapi kita lupa atau meniadakan akan kemuliaan Allah. Jadi 2 bagian ini sesuatu yang baik. Nah, saya memberi contoh ini seorang pemanah ya. Seorang pemanah. Memang ini alat panah yang baru ini canggih gitu ya. Karena di atas daripada anak panah ini sekarang sudah ada pengintainya atau alat untuk mengukur jaraknya sekian, dia bisa menembak gitu ya. Nah, yang tradisional memang menutup satu mata dan membuka mata yang lain. Jadi tutup satu dan satunya terbuka gitu ya, supaya bisa fokus. Kalau alat yang baru sekarang itu sepertinya tidak perlu nutup satu pun, jadi bisa buka dua-duanya, tetapi tetap aja dipakai tetap satu, tapi tetap 2 buka. Kalau kita ingat Bapak Ibu yang sempat tahu juga, kadang satu mata itu ditutup ya, sebenarnya khusus memang ditutup itu supaya tidak ganggu fokusnya. Nah, maksudnya apa? Ketika kita berdoa, buka satu mata itu untuk kemuliaan Allah. Kemuliaan kita sendiri itu ditutup. Jadi fokus untuk kemuliaan Allah. Tapi sekali lagi, kita mohon pada Tuhan untuk kebahagiaan kita juga. Jadi jangan kita mencuri kemuliaan Allah. 2 mata kita tidak boleh terbuka di dalam doa ini. Maksudnya bukan nanti kita mengajarkan, berarti Pak Edi mengajarkan kalau berdoa kita harus gini ya, 1 mata buka, 1 mata tutup. Tidak, ini hanya ilustrasi. Kalau kita berdoa, fokusnya untuk kemuliaan Allah, bukan kemuliaan Allah dan kemuliaan kita. Tidak, kemuliaan Allah sekaligus untuk yang kedua kebahagiaan kita. Kita boleh menaikkan doa permohonan kita, tapi yang penting juga bagaimana kita menaikkan ucapan syukur kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan hal seperti ini kita akan merasakan bagaimana memulai hari itu bersama dengan Tuhan. Ada banyak hal yang luar biasa ketika kita sungguh-sungguh memulai hari bersama dengan Tuhan. Mari kita nikmati bersama di dalam satu pengalaman pribadi, pengalaman berkeluarga, pengalaman berkomunitas. Mari kita bisa sharing-sharing, Bapak Ibu, bisa banyak hal yang bisa dilakukan ketika memulai sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan. Ada hal yang luar biasa di sana. Dan kemudian yang kedua, setelah kita memulai hari bersama dengan Tuhan, yaitu menjalani hari bersama Allah. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian. Ketika kita berdoa pagi, kita pikir, udahlah, sudah selesai, saya pada berdoa pagi dan itu untuk doa saya sepanjang hari. Boleh enggak? Ya boleh-boleh saja. Tetapi kok rasanya masih kurang dan enggak puas gitu ya kalau cuma pagi aja berdoa. Apakah nanti siang hari kita menyanyikan perenungan yang bersama dengan Tuhan seperti pagi hari? Tidak. Tadi saya katakan pagi hari itu ada waktu yang khusus. Kita terbuka kesempatan untuk kita bersama-sama menjalani hidup di dalam doa dan pujian kita pada Tuhan. Itulah waktu yang terbaik karena kita bisa menambah waktu di pagi hari. Jadi kita, kita mulai jam 5 ya, kita sebelum jam 5 kita bangun gitu kan, dan di tempat Tuhan. Kalau siang hari semua udah berjalan. Dan ini yang seringkali kita lupa, bahwasannya kita perlu menjalani hari bersama dengan Allah. Mazmur 25 ayat 5 mengatakan demikian. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku,
Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ini doa dari pemazmur. Ini masih doa dari Daud juga ya. Daud mengharapkan bahwasannya supaya dia dapat berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Dan kalimat terakhir dari Mazmur 25 ini, Engkau ku nanti sepanjang hari. Daud bisa berjalan sendiri di dalam langkah hidupnya, toh dia orang hebat. Tapi yang menarik adalah Engkau ku nantikan sepanjang hari. Apakah Daud berdiam saja? Tidak. Tetapi kata ini bisa dimaknai bahwasanya di dalam kegiatan Daud ini, atau kita bisa menyebut juga pemazmur ini, menanti-nantikan Tuhan sepanjang hari. Apa yang dinanti? Banyak hal. Pimpinan Tuhan salah satunya, bagaimana dia harus memutuskan sesuatu, bagaimana dia harus melangkah, bagaimana dia melakukan segala sesuatu, itu menanti-nantikan Tuhan. Nah, secara khusus kita coba membahas ku nanti-nantikan itu apa ya. Saya menangkap bagiannya adalah ku nanti-nantikan itu punya pengharapan. Tetapi saya menambahi pengharapan yang sabar. Namanya menanti-nanti, bukan hanya satu pengharapan, tapi pengharapan yang sabar. Menanti itu kan belum tiba. Jadi kita berpengharapan, tapi yang sabar. Jadi melalui hari yang penuh badai, yang panjang dan gelap, andaikan kita melalui hari itu, hari yang sangat masih berantakan gitu ya. Nah, kita bisa melihat bahwasannya hari ini kok saya punya kacau sekali. Nah, tidak ada salahnya kita seperti pemazmur berkata, Engkau ku nantikan sepanjang hari. Tuhan, pimpinlah hidup saya, pimpinlah keluarga saya, agar hari-hari yang penuh badai, yang panjang dan gelap ini, saya berpengharapan yang sabar pada Engkau ya Tuhan. Menanti-nanti jawaban Tuhan, menanti-nanti pimpinan Tuhan. Artinya kita tetap terus menjalani hari itu, tetapi berpengharapan yang sabar kepada Tuhan. Dan kita di dalam pengharapan itu, pengharapan yang apa? Allah akan datang dalam kemurahan dan waktunya. Jadi sepanjang hari itu kita menanti-nantikan Tuhan. Tuhan, saya nggak tahu saya harus putuskan apa. Tuhan, saya nggak tahu harus melakukan apa. Tuhan, saya harus bagaimana dan berikutnya. Tetapi mari kita belajar sepanjang hari itu menanti-nantikan Tuhan. Karena di dalam doa kita ada satu pengharapan yang sabar, yaitu Tuhan akan datang dalam kemurahan dan waktunya. Jadi yang lain juga menantikan Tuhan itu menjalani kehidupan yang penuh hasrat akan Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bergantung kepada Tuhan, dan melayani Tuhan. Ya, inilah maksud daripada menantikan Tuhan. Bukan kita berdiam secara pasif. Memang kata menanti-nantikan itu bisa dimaknai dengan pasif. Tetapi saya melihat bahwasannya bukan sekedar kita maknai dengan pasif. Menanti-nantikan itu bukan hanya berdiam saja, tetapi menjalani kehidupan yang penuh hasrat. Di situ kita menantikan Tuhan yang sungguhnya. Dan kita bersuka di dalam penantian itu. Dan kita bergantung kepada Dia. Sekaligus juga kita melayani Tuhan. Inilah dimasukkan dengan menantikan. Jadi bukan dimaknai secara pasif menanti diam saja. Tetapi ketika kita menanti dengan kita berdoa kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan di bagian yang lain juga itu. Jadi kita fokusnya berdoa, kita juga memuji Tuhan. Kita menjalani hidup yang penuh hasrat, bersuka, bergantung, dan melayani Dia. Kemanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan, carilah begitu banyak alasan untuk berdoa dan memuji Tuhan. Yaitu ada di slide berikutnya ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita di dalam kesempatan hari yang Tuhan percayakan bagi kita, kita menjalani hari bersama dengan Allah. Kemanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan,
carilah begitu banyak alasan untuk berdoa dan memuji Tuhan. Kita mungkin tidak punya waktu yang khusus untuk berdoa, mungkin karena kesibukan kita itu nggak bisa di-pause gitu ya, terus-menerus. Tetapi ingat bahwasanya berdoa cukup kita berdiam sebentar, kita bisa berdoa pada Tuhan. Atau mungkin sambil kita berjalan, kalau ada di mobil, kita bisa setel lagu-lagu pujian buat Tuhan dan kita bisa memuji Tuhan. Nah, itulah kita menjalani hari itu bersama dengan Tuhan. Dan biarlah kemuliaan Tuhan ada bersama dengan kita dan Tuhan dimuliakan dari apa yang kita jalani sepanjang hari itu. Jadi carilah kesempatan. Begitu banyak alasan untuk kita berdoa dan memuji Tuhan. Hal sederhana, kita makan, baca berdoa. Kita tiba di rumah, kita singkat aja, terima kasih Tuhan, kita berdoa. Mau ketemu dengan orang, Tuhan pimpin supaya bisa ketemu dan semua bisa berjalan dengan baik, kita bisa berdoa. Dan itulah kita makna daripada menjalani hari bersama dengan Allah. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu menutup hari bersama Allah. Tadi yang pertama kita memulai, kemudian menjalani, dan yang ketiga jangan lupa juga kita bisa menutup hari bersama Allah. Mazmur 4 ayat 9. Dengan tenteram aku mau membarikan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Pemazmur, ya ini juga dilakukan oleh Daud. Pemazmur ingin mengatakan pada kita, dia belum tidur, bukan? Kalau dia bisa menulis bagian ini atau mengatakan bagian ini, segera tidur. Tapi sebelum dia tidur, dia melakukan satu pernyataan yang luar biasa. Dengan tentram, aku memberikan diri. Dan kemudian dia melihat kebesaran Tuhan. Engkaulah Tuhan membiarkan aku diam dengan aman. Ini bisa dimaknai juga, ini adalah satu doa yang dinaikkan oleh pemazmur sebelum dia tidur. Menutup hari itu dilakukan dengan doa. Bapak Ibu sekalian, jangan lupa Tuhan memberi kesempatan pada kita semua dengan kesempatan yang sama. Menutup hari bersama dengan Allah. Kita dapat mengakhiri hari dengan puas bila kita memiliki Tuhan sebagai Allah kita. Jadi artinya adalah ketika kita sepanjang kita sudah memulai, kita menjalani hari, dan ketika kita menutup hari itu, kita bisa melihat bahwasannya, wah luar biasa bagaimana Tuhan memimpin saya, memimpin keluarga saya, memimpin GKMI Pengharapan. Kita akan merasakan kepuasan itu dalam kita memiliki Tuhan sebagai Allah kita. Bagaimana kita bisa merasakan kepuasan itu kalau kita tidak pernah mengungkapkan atau menutup hari bersama dengan Tuhan? Sudah kita aktivitas penuh, kemudian kita langsung tidur. Ya nggak ada. Tapi kalau kita sejenak, kita berdoa pada Tuhan, kita akan puas. Dan akan bertambah kepuasan kita memiliki Tuhan sebagai Allah kita. Kalau hari ini kita menutup hari dengan puas, besok hari akan ada kepuasan yang lain dan mungkin akan lebih puas dan terus, dan itu menjadi satu hal yang baik bagi kita karena kita bisa menjadi kecanduan memiliki Tuhan, dan itu penting bagi kita sekalian. Kecanduan dalam artian yang positif. Tuhan, saya sungguh bersyukur punya Tuhan, punya Allah seperti Engkau. Dan saya bisa menutup hari ini bersama dengan Engkau. Itulah kepuasan kita, kecanduan kita memiliki Tuhan dalam makna yang positif. Bersyukur untuk malam hari bagi istirahat kita, atas tempat untuk membaringkan kepala, dan kedamaian pikiran yang memungkinkan kita tidur. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita bisa tidur, bisa istirahat, itu kita syukuri. Ada tempat untuk membaringkan kepala, saya katakan
bukan tempat tidur ya, untuk membaringkan kepala aja. Itu kita syukuri, apalagi ada tempat tidurnya. Dan kalau kita bisa ada dalam pikiran yang damai atau kedamaian pikiran yang memungkinkan tidur, itu kita syukuri, jangan pernah lupa. Dan ketika kita bersyukur, bagaimana ya kita berdoa pada Tuhan, bersyukur pada Tuhan untuk kesempatan di mana kita bisa istirahat, bisa tidur. Nah, slide ini mungkin berikutnya membingungkan, tetapi inilah realitasnya. Beristirahat dalam kematian, dalam tanda petik, sampai hari kebangkitan. Bapak Ibu sekalian, siapakah yang berdaya, berkuasa ketika kita tidur? Nggak ada. Ketika kita tidur, ya kita nggak merasakan apa-apa karena kita tidur. Kita bisa terkaget karena ada mendengar suara. Tetapi kita sadar bahwasanya ketika kita tidur itu sampai kita bangun, saya mengatakan itulah kematian kita. Dan ketika bangun itu kebangkitan kita. Bukan kita bangkit dari kematian, tidak, itu kan saya kasih tanda petik semua. Artinya adalah ketika kita beranjak tidur, sadar bahwasanya kita menyerahkan diri sepenuhnya pada Tuhan. Tuhan, bersyukur untuk hari ini, dan biarlah besok pagi ketika saya bangun, itu ada di dalam anugerah Tuhan. Sepanjang di dalam kematian itu, dalam tanda petik itu, Tuhan menolong kita. Kalau Tuhan memberi kesempatan besok hari kita bangkit dari kematian kita, tanda petik ya, bersyukur bukan? Jadi ketika kita tidur, ingat, kita menuju pada kematian itu, tanda petik kematiannya. Mari kita menutup hari dengan doa Tuhan. Kamu menghadapi kematian loh. Ayo, datang pada Tuhan, berdoa pada Tuhan. Dan kalau kita bisa bangkit pada besok hari, bersyukur lagi bukan? Dan kita memulai hari lagi bersama dengan Tuhan. Inilah siklus kehidupan kita. Tapi siklus bagian yang terakhir adalah kematian kita. Dan besok hari, kalau Tuhan izinkan bangkit, ya kita bersyukur lagi. Malam hari, saat yang tepat untuk merenungkan dosa dengan hati yang menyesal. Dan memeriksa hati nurani terhadap pelanggaran yang telah dilakukan. Bapak Ibu sekalian, ketika kita berangkat dari kematian dan kebangkitan yang tanda petik itu semua, kita sadar bahwasannya kita, seperti khotbah minggu kemarin, kita harus menjalani kekudusan. Tanpa kekudusan, orang tidak bisa melihat Allah. Nah, menutup hari, kita bisa ada waktu yang spesial. Bukan hanya bersyukur saja, tapi kita ada waktu untuk merenungkan dosa kita dan memeriksa hati nurani kita. Kita serahkan pada Tuhan. Kita bisa mengingat sepanjang hari itu, Tuhan, apa yang sudah saya lakukan, apakah itu menyenangkan hati Tuhan? Apabila itu tidak, kita mohon ampun pada Tuhan, supaya kekudusan kita itu terjaga. Dan hari itu kita menutup sepanjang hari itu di dalam kekudusan kita. Supaya kita bisa melihat Allah. Periksa hati nurani kita. Dan renungkan dosa dan mohon ampun pada Tuhan, tentunya seperti itu ya. Nah Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur, kita diingatkan oleh firman Tuhan. Kiranya kita terus berjuang untuk memulai, menjalani, dan menutup hari bersama dengan Allah. Khususnya di dalam doa-doa yang kita naikkan dan panjatkan kepada Tuhan. Nah, sebagai komunitas, Bapak Ibu sekalian, bawalah rekan-rekan kita di dalam doa. Kita bisa menjaga kekudusan itu dalam satu komunitas bersama, bukan seperti Imamat pasal 20, kekudusan umat Tuhan. Bawa rekan-rekan kita dalam doa. Supaya tiap-tiap hari kita pun juga boleh melihat akan pimpinan Tuhan. Mungkin ada saudara kita yang lemah, kita bisa bawa doa. Saudara kita yang bersuka, kita bawa dalam doa juga.
supaya ucapan syukur itu juga menular pada kita. Kita juga bawa rekan-rekan kita yang sedang ada dalam sakit, supaya kita bisa minta doa permohonan pada Tuhan. Artinya adalah ketika kita membawa rekan-rekan kita dalam doa, kita akan merasakan bagaimana Tuhan itu berkarya di dalam otoritas kasih dan kasih setianya kepada kita semua. Kiranya kita diberkati dengan firman Tuhan perenungan pada pagi hari ini. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Ibu Ruth. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih Pak Adi untuk renungan yang telah disampaikan. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Allah menghendaki kita untuk berdoa, yang mengingatkan otoritas Allah, kasih Allah, dan belas kasihan Allah kepada kita. Saya setiap pagi itu bersyukur banget. Kalau semalam saya bisa tidur. Saya paling takut kalau nggak bisa tidur. Karena pagi-pagi kalau saya bangun, saya tensi saya tinggi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan kiranya setiap kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang memuliakan nama Tuhan. Saudara, kita akan memasuki doa syafaat. Ya, doa syafaat telah ditayangkan slide-nya. Saudara dapat melihat. Dan saya mohon maaf jika ada di antara saudara yang terlewatkan, bisa mengambil salah satu dari ini. Ya, doa syafaat penutupnya akan dipimpin oleh pendeta Edi SS, dan Pak Edi juga akan mendoakan untuk saudari Kesia, cucu dari Ibu Dani yang ada di Singapura. Dari hasil CT scan ada cairan di otak sebelah kanan. Kiranya Tuhan menolong, memberkati obat yang diberikan, memberkati dokter yang merawatnya, sehingga boleh memulihkan Kesia dengan sempurna. Sebelumnya kita akan menaikkan satu pujian. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu, dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Apa juga yang kau
dengan maksud hikmat-Mu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Aku cari penghiburan hanya dalam kasih-Mu, dalam susah Dikau saja perlindungan hidupku. Ku mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Pagi hari ini kami juga berdoa untuk seluruh jemaat yang pengharapan, dimanapun kami berada. Ada pertolongan Tuhan, ada pimpinan Tuhan, ada berkat Tuhan yang menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa